Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ardis Nini, saya dari MTB 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai marketing in hospitality industry. Poin pertama yang akan saya bahas mengenai the function of marketing. The function of marketing terbagi menjadi 3 poin, yaitu definisi marketing, definisi proses pemasaran, dan perbedaan antara marketing dan selling. Marketing. Marketing adalah suatu proses pertukaran yang terjadi antara produsen dan konsumen yang saling menguntungkan. Proses pemasaran. Proses pemasaran adalah suatu proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan konsumen pada produk dan layanan. Pokok dasar dari marketing dan selling adalah marketing fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen dan kemudian menjualnya. Sedangkan selling fokus pada bentuk promosi produk yang pada akhirnya akan menciptakan permintaan produk. Next, selanjutnya yaitu mengenai marketing concept in service industry, impact of the marketing. Terbagi menjadi 3 poin juga, yaitu pemaparan mengenai marketing, konsep marketing, dan dampak marketing. Marketing. Marketing adalah sebuah filosofi yang fokus utamanya adalah memberikan kepuasan pelanggan, yang pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan komunikasi dalam hal pertukaran penawaran yang memiliki nilai tinggi bagi pelanggan, mitra klien, dan masyarakat luas. Marketing sendiri terdiri dari 4 konsep, yaitu produk, harga, tempat penjualan, dan strategi promosi. Poin kedua mengenai konsep marketing terbagi menjadi 5 poin penting. Yang pertama, the production concept. Konsep pemasaran tertua yang sangat baik untuk negara berkembang dan fokus pada keinginan customer pada ketersediaan barang yang selalu ada dengan harga yang murah. Poin kedua, the product concept, yaitu sebuah konsep yang fokus pada kualitas yang baik dan produk kinerja yang baik pula, dan sepenuhnya fokus pada produk dan perbaikannya. Ketiga, selling concept, yaitu konsep yang berasumsi jika pelanggan dibiarkan sendiri, mereka tidak akan membeli produk perusahaan. Oleh karena itu, iklan dan promosi produk harus dilakukan besar-besaran. Poin keempat, marketing concept. Sebuah konsep yang berfilosofi bahwa perusahaan harus menganalisis kebutuhan pelanggan dan membuat keputusan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Poin kelima yaitu the social marketing concept, yaitu sebuah konsep untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepentingan sasaran pasar dan untuk memberikan kepuasan yang diinginkan agar lebih efektif dan efisien dari para pesaing. Semua harus dilakukan dengan cara menjaga atau meningkatkan kesejahteraan pelanggan dan masyarakat. Poin ketiga, yaitu mengenai dampak marketing yang terbagi menjadi 2 poin penting, yaitu dampak ke lingkungan makro dan dampak ke lingkungan mikro. Dampak ke lingkungan makro berupa politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan lingkungan hidup. Poin kedua, yaitu dampak ke lingkungan mikro, yaitu berupa analisis SWOT atau strength, weakness, opportunity, dan threats, yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. Jadi, kesimpulan dari bab ini adalah dampak dari marketing mencakup keperluan antara kekuatan internal dan eksternal yang mengelilingi suatu organisasi dan berdampak padanya, terutama kepuasan mereka untuk membangun dan memelihara hubungan sukses dengan pelanggan sasaran. Next, hospitality service marketing. Pada section ini menerangkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen melakukan sebuah pembelian. Terdapat 2 poin yang mempengaruhi, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam terbagi menjadi 2 juga, yaitu faktor personal dan faktor psikologi. Faktor personal yaitu berupa umur, pendapatan, pendudukan, gaya hidup, dan kepribadian. Faktor psikologi berupa motivasi, persepsi, pembelajaran, kepercayaan diri, dan sikap. Faktor dari luar terbagi menjadi 2 poin penting pula, yaitu faktor budaya dan faktor sosial. Faktor budaya berupa budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor sosial berupa keluarga, lingkungan kelompok, dan status. Next, yaitu bauran pemasaran. Pada video ketiga membahas mengenai bauran pemasaran. Bauran pemasaran terbagi menjadi 2 poin, yaitu 4Ps dan 7Ps. Bauran promosi adalah campuran yang direncanakan dari 4Ps dalam rencana pemasaran. 4Ps sendiri terdiri dari 4 poin, yaitu produk, layanan, tempat, dan promosi. Seiring berkembangnya waktu, bauran pemasaran menjadi 7 poin, yaitu yang kita kenal dengan sebutan 7Ps, yaitu produk, layanan, tempat, promosi, proses, lokasi penyampaian, dan orang. Produk adalah segala sesuatu yang bernilai bagi konsumen dan dapat ditawarkan melalui pertukaran secara sukarela. Layanan.
Layanan tidak berwujud dan tidak bisa dipegang atau disimpan. Yang ketiga, tempat, yaitu tempat atau lokasi di mana produk atau jasa itu tersedia untuk dibeli. Promosi. Promosi adalah suatu bentuk untuk mengkomunikasikan nilai produk mereka melalui media seperti TV, koran, radio, surat kabar, dan sosial media. Proses. Proses adalah suatu tahapan yang mempengaruhi pelaksanaan bauran pemasaran. Physical environment atau lokasi penyimpanan, yaitu lokasi penyampaian berupa kenyamanan, daya tarik, dan daya tarik konsumen. Yang terakhir yaitu orang atau people, yaitu orang yang akan menjalankan bauran pemasaran. Bauran promosi. Bauran promosi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengkomunikasikan manfaat secara efektif, baik berupa produk maupun layanannya kepada pelanggan. Bauran promosi terbagi menjadi 5 poin penting, yaitu pemasaran, periklanan, penjualan pribadi, publisitas, dan promosi penjualan. Nah, dalam pelaksanaan bauran promosi ini terbagi menjadi 4, atau yang biasa kita kenal dengan 4Ps, yaitu periklanan, hubungan masyarakat, promosi penjualan, dan penjualan pribadi. Periklanan adalah segala bentuk komunikasi berbayar satu arah secara impersonal yang disiarkan melalui surat kabar, radio, televisi, dan lain-lain. Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat adalah suatu bentuk evaluasi terhadap sikap publik yang bertujuan untuk membantu membangun citra publik yang positif, mendukung peluncuran dan penjualan produk baru, membantu perusahaan untuk mengevaluasi publik, mengkomunikasikan secara keseluruhan tujuan yang ingin dicapai. Promosi penjualan. Promosi penjualan adalah alat lain dalam bauran promosi yang dikandungnya untuk merangsang pembelian konsumen dan nilainya didasarkan pada jangka pendek atau tujuan yang akan dicapai. Poin keempat yaitu penjualan pribadi, yaitu suatu situasi pembelian yang melibatkan pembayaran pribadi untuk komunikasi antara dua orang dengan hasil akhirnya adalah pengaruh individu dalam pasar tertentu. Poin terakhir yaitu riset pasar. Relevansi riset pasar untuk operasi jasa industri terbagi menjadi 3, yaitu definisi riset pemasaran dan riset pasar tujuan, riset pemasaran selama siklus hidup produk, dan sistem informasi pemasaran. Definisi riset pemasaran dan riset pasar tujuan terbagi menjadi beberapa poin, yaitu survei customer yang terbagi menjadi 2, yaitu secondary data dan primary data. Secondary data adalah data yang sebelumnya dikumpulkan untuk tujuan apapun seperti sales receipt, invoice, dan lain-lain. Primary data yaitu informasi yang dikumpulkan untuk pertama kali digunakan untuk menyelesaikan penyelidikan. Poin kedua yaitu survey research. Terbagi menjadi 2, yaitu pertanyaan terbuka dan tanggapan berskala akhir. Pertanyaan terbuka yaitu untuk survei yang berarti pertanyaan wawancara yang mendorong frase jawaban dengan kata-kata responden sendiri. Tanggapan berskala akhir yaitu sebuah survei penutup dan pertanyaan yang dirancang untuk mengukur intensitas jawaban responden yang ditanyakan, yang berupa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Next yaitu penelitian observasional, yaitu untuk mencari tahu apakah ada faktor lain yang menyebabkan penurunan penjualan. Yang terbagi menjadi 2 poin, yaitu mystery shopper dan focus group. Mystery shopper adalah sebuah taktik yang digunakan oleh penyelidik, yaitu dia menjadi pembeli misteri untuk mencari tahu apakah keluhan dari konsumen. Yang kedua itu focus group, yaitu jenis wawancara di mana 7-10 orang direkrut secara acak melalui telepon untuk membentuk kelompok. Lalu kelompok ini diundang ke fasilitas penelitian di mana mereka mewakili pasar sasaran dengan memberikan pendapat tentang serangkaian topik atau pertanyaan. Next, etnografi penelitian, yaitu sebuah studi perilaku manusia dalam konteks alamiahnya dan melibatkan mengamati perilaku dalam setting fisik. Next, eksperimen, percobaan di mana dia akan mengubah satu atau lebih variabel sementara mengamati efek dari variabel yang lain. Terakhir, yaitu tabulasi silang, yaitu metode menganalisis data tanggapan dari pertanyaan sehubungan dengan tanggapan dari pertanyaan tambahan. Poin kedua yaitu riset pemasaran selama siklus hidup produk. Terbagi menjadi 4 poin, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Pengenalan bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai perilaku pembeli, persaingan, dan saluran distribusi. Poin kedua yaitu pertumbuhan, yaitu setelah usaha berkembang, penting mengetahui pesaing baru, mempertimbangkan ekspansi produk untuk menjaga citra
positif perusahaan. Poin ketiga yaitu kematangan. Ketika produk sudah matang, penting untuk memperluas penjualan secara signifikan. Pada titik ini, produk harus berada pada titik klimaks atau mendekati proses tertinggi. Poin terakhir yaitu penurunan. Jika produk berada pada fase penurunan, dibutuhkan segera penyesuaian terhadap kebutuhan konsumen. Poin terakhir yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran berperan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan manajer pemasaran, kemudian mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diberikan, terdiri dari internal record dan intelligency marketing. Internal record yaitu sistem informasi yang menyediakan informasi internal maupun eksternal perusahaan. Intelligency marketing adalah informasi dari sumber eksternal riset pemasaran yang digunakan untuk memecahkan masalah pemasaran. Pemasaran spesifik perusahaan dan pendukung keputusan pemasaran atau alat sistem yang membantu manajer pemasaran untuk menganalisis data dan mengambil keputusan. Baiklah, sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you for watching, see you on the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.